Masalah makan pada anak atau anak yang susah makan itu pasti ada penyebabnya. Entah itu karena ada perilaku yang salah, entah karena ada kondisi medis yang menyertai, entah karena ada gangguan sensori kah, atau gangguan oromotor atau yang lainnya. Tapi pasti ada penyebabnya. Dan karena penyebabnya bermacam-macam, there's no shortcut for this. Jadi nggak ada jalan pintas dengan madu lah, dengan suplemen inilah, dengan vitamin itulah. Dr. Meta Hanindita adalah seorang dokter spesialis anak yang fokus di spesialisasi nutrisi dan metabolik anak. Ia merupakan penulis 18 buku parenting termasuk seri Momiclopedia yang dikenal menyederhanakan ilmu medis menjadi informasi yang mudah dipahami orang tua dan praktis. Kini ia aktif sebagai dokter anak di RSUD Dr. Sutomo dan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Jadi salah ya ketika kita benar-benar target setiap sesi makan harus 20 suap. IDA itu pernah mengadakan suatu penelitian multisenter di berbagai kota di seluruh Indonesia pada anak-anak yang dilaporkan orang tuanya susah makan. Ternyata hasilnya penelitian tersebut menunjukkan penyebab yang paling sering adalah inappropriate feeding practice. Kenapa sih kok kalau makan harus sambil duduk? Sebetulnya bukan hanya anak ya, kita juga orang dewasa pun ya memang seharusnya sambil duduk. Kenapa? Karena stabilitas postur mulai dari tulang belakang, leher, ini semua sangat menentukan koordinasi menelan dan mengunyah. Penyakit yang berasal dari masalah makan. Sebetulnya ada yang namanya siklus malnutrisi infeksi, di mana pada saat asupan tidak adekuat, asupan makanannya tidak cukup, kemudian akan terjadi gagal tumbuh atau weight faltering. Jadi berat badannya naik sebetulnya, tapi naiknya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Welcome to Boss Mama Podcast, tempat kita berbincang tentang motherhood, career, self-development. Nah, waktu aku menjadi new mom nih, aku tuh dikadoin sebuah buku nih sama adik ipar aku. Dan kali ini aku duduk bersama penulisnya. Karena buku ini tuh salah satu yang membantu aku banget untuk navigating my journey as a new mom. Karena yang unik adalah cara penyajian informasinya. Dimana kita tahu new mom banyak info baru, tapi dikasih poin-poin yang sangat easy buat aku digest. Welcoming Dr. Meta. Thank you dokter. Halo juga. Makasih ya dok udah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan. Dengan senang hati, senang banget kalau dengar ternyata buku-buku yang aku tulis bisa bermanfaat. Iya, alhamdulillah dok. Aku ingat banget waktu itu tuh dikadoinnya tentang ASI. Dan aku juga ada yang perawatan bayi ya. Karena benar-benar 1 tahun ya. Ya, itu kalau boleh tahu apa background dokter, kenapa kan sebagai dokter profesinya sudah sibuk nih, kenapa akhirnya memutuskan membuat buku-buku ini? Udah 18 ya dok? Iya, yang ke-18. Sebetulnya berlatar belakang dari pengalaman aku sendiri. Waktu aku jadi ibu, overwhelming banget karena begitu banyak informasi yang ada dan nggak tahu kan yang bener yang mana gitu. Kalau tanya ke orang tua, nggak tahu ini mitos apa beneran. Dan untungnya karena aku waktu jadi ibu itu sudah jadi PPDS waktu itu, lagi sekolah untuk jadi dokter spesialis anak. Aku punya akses nih untuk mencari informasi yang valid seperti apa, dan kemudian aku pengen share ke ibu-ibu yang lain. Tapi aku juga tahu bahwa ibu-ibu tuh kan waktunya sempit gak sih, ya kan? Harus ngurusin bayi, ngurusin urusan rumah tangga yang lain dan lain sebagainya. Jadi kepikiranlah untuk membuat informasi-informasi ini sesimpel mungkin, dengan bahasa sesederhana mungkin, point to point, supaya bacanya juga jadi sat-set wat-wat gitu. Dan sekarang buku ke-18 itu tentang penyakit anak ya, macam-macam penyakit anak. Penyakit yang sering dialami oleh anak. Ini jadi lama-lama tuh makin detail ya kalau aku lihat, karena emang makin banyak nih yang kita pengen tahu dan perlu tahu juga gitu as journey kita as a mom. Nah, ini berbicara tentang penyakit kan sekarang tuh sayangnya kayaknya lagi musim sakit kadang ya anak, entah itu batuk pilek, itu juga mungkin faktor polusi juga kalau kita ada di kota-kota besar gitu ya dok. Nah, sebenarnya biasanya ada nggak sih penyakit yang setelah ditelusuri itu ternyata salah satu akarnya karena masalah makan atau ya behavior, ya penyakit-penyakit yang berakar dari situ dok?
tentang penyakit yang berasal dari masalah makan. Sebetulnya ada yang namanya siklus malnutrisi infeksi, di mana pada saat asupan tidak adekuat, asupan makanannya tidak cukup, kemudian akan terjadi gagal tumbuh atau weight faltering. Jadi berat badannya naik sebetulnya, tapi naiknya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, itu akan terjadi penurunan daya tahan tubuh, di mana penurunan daya tahan tubuh ini akan meningkatkan risiko untuk terjadinya infeksi. Sementara kita tahu kalau anak sakit, kalau anak kena infeksi, selera makannya pasti menurun, metabolisme pasti meningkat, ujung-ujungnya asupan nutrisinya jadi tidak adekuat. Ini akan melingkar, membulet aja gitu ya, kayak lingkaran setan yang tentu harus diputus. Jadi memang ya yang perlu dilakukan adalah pertama tetap jaga asupan nutrisi yang lengkap dan seimbang, kemudian juga lengkapi status imunisasi untuk mencegah penyakit-penyakit yang memang dapat dicegah dengan imunisasi. Dan biasanya tuh aku juga salah satu kegalauan yang aku cari tahu tuh gimana kalau anak masalah makan. Karena tadi ya kalau anak kurang makan mungkin jadi sakit, terus semua jadi berantakan ya. Betul. Gitu. Nah, aku jadi pengen ngebahas sedikit tentang, banyak kali ya, Boleh. ngebahas tentang makan. Boleh. Gitu ya, karena ini kayaknya banyak belajar dan kegalauannya ya along the way. Nah, biasanya kan kita tahu kalau metrik utama ibu-ibu atau orang tua tuh berat badan ya. Nah, tapi sebenarnya kan yang dikategorikan stunting itu kita ukur dari tinggi badan ya, Dok. Nah, mungkin boleh dijelaskan gak ya, karena kadang aku melihat kita terlalu fokus ke berat badan tapi metrik-metrik lain tuh nggak diperhatikan. Jadi sebenarnya bagaimana nih kita mengukurnya? Oke, jadi untuk indikator pertumbuhan itu ada banyak ya, nggak hanya berat badan, tapi ada panjang atau tinggi badan, ada lingkar kepala juga, ada lingkar lengan atas, dan lain sebagainya. Tapi memang indikator yang paling sensitif adalah berat badan. Kalau kenaikan berat badannya adekuat, maka ini akan diikuti dengan kenaikan panjang atau tinggi badan yang adekuat. Kalau kenaikan panjang atau tinggi badan yang adekuat, akan diikuti dengan kenaikan lingkar kepala yang adekuat. Jadi karena memang yang paling sensitif adalah berat badan, maka wajar jika ibu-ibu merasa bahwa yang penting berat badannya dulu. Karena memang kembali lagi itu adalah indikator yang paling sensitif. Nah, bagaimana dengan stunting? Stunting itu sebetulnya adalah pendek, artinya panjang atau tinggi badan menurut umur ada di bawah -2 standar deviasi pada kurva WHO yang disebabkan kurang gizi kronik atau kurang gizi berkepanjangan. Biasanya ini kita bisa lihat juga dari berat badannya. Kembali lagi, tadi kan kalau panjang badan adekuat, itu pasti disebabkan karena kenaikan berat badannya adekuat dulu. Kalau ternyata stunting, artinya pendek anaknya, kita lihat dulu nih riwayatnya. Apakah memang selama ini kenaikan berat badannya tidak adekuat? Kalau memang iya, ya memang itu stunting, begitu. Oke, berarti pertama-tama tuh harus perhatikan dulu berat badannya, tetapi nggak menutup kemungkinan kita harus cek juga pertumbuhan tingginya ya. Karena apakah mungkin, Dok, misalnya berat badannya sebenarnya naik dengan baik tapi tinggi badannya tuh kurang? Bisa juga apabila memang ada gangguan. Misalnya gangguan hormon pertumbuhan atau growth hormone. Itu bisa saja berat badannya masih naik baik, tapi tinggi badannya nggak ikut naik nih. Karena kurang growth hormone. Betul. Atau mungkin ada kelainan-kelainan yang lain. Tapi pada prinsipnya, pada anak yang normal, baik-baik saja ya, tidak ada kekurangan hormon atau tidak ada kelainan genetik, seharusnya kenaikan berat badan yang adekuat selalu diikuti oleh kenaikan panjang atau tinggi badan yang adekuat. Kadang ada yang bertanya-tanya gitu, ini berat badannya udah naik bagus kok, tapi kok tingginya nggak naik-naik gitu ya. Yang pertama harus dilakukan adalah coba konfirmasi pengukurannya benar nggak. Penimbangan dan pengukuran berat serta panjang atau tinggi badan itu harus dilakukan dengan cara yang benar, dengan alat yang terstandar. Banyak sekali orang tua yang punya anak di bawah 2 tahun, menimbang berat badan tuh nggak ditelanjangin. Harus telanjang. Salah satu yang pernah diingetin ya, karena kan overthinking di rumah kita timbang tapi tidak dibuka bajunya, itu salah ya, Dok? Betul. Di bawah 2 tahun memang seharusnya ditelanjangi, dan bener-bener telanjang tuh bener-bener telanjang ya, nggak tanpa popok sama sekali. Karena pada saat pakai popok bisa berbeda. Sementara untuk bayi 10 gram aja itu sangat bermakna ya. Betul. Pengukuran panjang atau tinggi badan pun juga harus dilakukan dengan cara yang benar. Nggak boleh tuh pakai meteran. Meteran kain kan ya sering kita jumpai, itu nggak boleh. Memang ada alatnya khusus. Kalau untuk panjang badan pakai infantometer, kalau yang untuk tinggi badan pakai stadiometer. Nah, kalau ternyata sudah benar nih
alatnya sudah terstandar, pengukurannya juga sudah dilakukan dengan cara yang benar. Apa yang bisa kita evaluasi lagi bagaimana asupannya, protein hewaninya terutama ini sudah terpenuhi dengan baik atau tidak, karena protein hewani ini berhubungan dengan pertumbuhan linear atau pertumbuhan tinggi badan. Bisa aja berat badannya naik baik karena dia misalnya konsumsi makanan yang banyak lemak, banyak karbo gitu ya, tapi proteinnya kurang nih. Oh, ternyata itu ngaruh ke tingginya jadi nggak naik. Betul, karena yang akhirnya dia konsumsi nggak seimbang. Kan semua itu membutuhkan nutrisi yang lengkap dan seimbang antara karbohidrat, lemak, protein, sayur atau buah. Itu semua ada porsinya masing-masing. Kalau salah satunya ada yang terlalu berlebihan atau malah kekurangan, jadinya nggak seimbang. Oke, jadi itu penting ya tadi tools-tools yang harus dipakai pas menimbang, karena iya di awal bisa banget kita cuma pakai kain meteran gitu ya, tapi padahal itu tidak bisa. nggak standar karena kalau kena panas dikit dia bisa melar. Oh iya. Bahannya kan plastik gitu. Jadi ya. beda, karena emang beda 1-2 cm itu udah ngaruh banget ya. Jangankan 1-2 cm, 0,1 cm aja bisa sangat signifikan. Oke, ini notes ya, karena bisa jadi kita overthinking karena ngukurnya juga salah kalau di rumah apalagi ya. Nah, tapi sekarang kan kalau kita lihat misalnya salah satu isu yang di-tackle di Indonesia tuh masalah stunting ya, Dok. Tapi ternyata stunting ini kan dulu dikira berkaitan dengan sosioekonomi ya, tapi ternyata bisa juga nih mungkin keluarga yang sosioekonominya di tengah ke atas anaknya rentan stunting. Nah, kalau menurut dokter biasanya tuh fenomenanya karena apa ya? Mungkin kesalahan yang kita sering alami tapi nggak sadar. Memang banyak zaman sekarang anak-anak yang stunting yang datang dari keluarga dengan sosial ekonomi menengah ke atas. Ini bisa disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama, kita tahu kan informasi di era media sosial seperti sekarang, wah di mana-mana nih ada gitu ya. Walaupun tidak selalu benar, tidak selalu valid. Yang biasanya diikuti adalah yang sedang ngetren, yang sedang happening. Padahal sebetulnya itu justru dapat meningkatkan risiko stunting. Seringkali seperti itu. Kemudian selain itu bisa juga disebabkan karena penyakit. Kalau memang dia asupan makannya sudah terpenuhi dengan baik nih, tapi dia ada penyakit yang mengakibatkan asupannya jadi tidak cukup, atau ada gangguan penyerapan atau metabolismenya meningkat, ya akhirnya dia bisa jadi kurang gizi kronik atau yang disebut dengan stunting. Atau bisa juga karena seringkali orang tua kurang mengerti tentang pemberian makan yang baik, dalam arti mengikuti feeding rules atau aturan makan dengan konsisten atau tidak. Itu sih sebetulnya yang paling sering. Oke, ya jadi dan itu nggak memandang siapapun ya, tidak gitu. memandang status sosial ekonomi. Dan itu terkait feeding rules ya, Dok. Ini kan tricky banget ya. Nah, ada yang feeding rules mengatakan kalau misalnya anak nih misalnya makan siang, dia sudah lama makannya 30 menit lebih atau bahkan sejam, tapi udah gak mau makan lagi nih. Itu kan sarannya lebih baik disudahi gitu, bahkan di 30 menit. Itu kan mungkin feeding rules ya yang kita terapkan. Tapi kapan kita tuh bisa mendiagnose ya seorang anak ini feeding rules atau dia memang picky eater atau bermasalah gitu, Dok? Oke, mungkin ini kita sedikit ke belakang dulu nih ya. Kita ngomongin soal masalah makan. Biasanya kan kalau mama-mama nyebutnya sekarang GTM gitu ya, gerakan tutup mulut. Betul. Padahal sebetulnya di dalam dunia medis nggak ada istilah GTM. Yang bikin adalah mama-mama sendiri untuk merujuk masalah makan pada anak, mulai dari melepeh, mengemut, makannya lama. Aku melepeh tuh, tim melepeh. Oh ya. Tapi nggak tutup mulut. Launa ya. Iya. Ada yang susah naik tekstur, ada yang makan harus dengan distraksi, ada juga yang benar-benar literally tutup mulut. Nah, IDA itu pernah mengadakan satu penelitian multisenter di berbagai kota di seluruh Indonesia pada anak-anak yang dilaporkan orang tuanya susah makan. Ternyata hasilnya penelitian tersebut menunjukkan penyebab yang paling sering adalah inappropriate feeding practice. Praktek pemberian makan yang kurang tepat atau yang tidak sesuai dengan aturan makan. Ini bukan penyakit, ini adalah lebih ke behavior. Nah, orang tua seringkali nggak ngeh bahwa ini tuh penting. Kalau saya suka lihat gitu ya di medsos, scrolling, orang tua tuh suka bilang gini, terserah mau feeding rule ke, mau feeding rule kayak, pokoknya anak gue makan, titik gitu ya. Padahal sebetulnya feeding rules atau aturan makan ini dibuat untuk melatih anak mengenali sinyal lapar dan kenyangnya sendiri, agar dia tahu kapan dia lapar, kapan dia kenyang, sehingga inilah yang dapat mencegah masalah makan. Nah, sekarang kita lihat, tadi kan permasalahannya adalah
kalau anak mau makan 45 menit atau bahkan lebih gitu ya. Iya. Nah, di aturan makan dikatakan bahwa durasi makan itu harus dibatasi tidak boleh lebih dari 30 menit. Kenapa? Karena berdasarkan literatur, anak itu hanya membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit untuk makan. Lebih dari itu, dia tuh sebetulnya udah nggak konsen, dia udah nggak fokus pada makan. Dia bahkan nggak sadar kalau dia lagi makan. Sehingga kalau dia lagi nggak sadar, makanan akan ditaruh aja di dalam mulutnya. Iya, Diemut. diemput. Nanti begitu dia sadar, dilepeh. Nah, inilah sebetulnya yang sedang kita cegah. Selain itu, dengan membiarkan anak berlama-lama makan, kita jadi tidak mengajarkan anak mengenali sinyal lapar dan kenyangnya. Karena kan masih ada di Karena mulut. masuk terus. Kita nggak tahu nih. Anak pun juga jadi nggak tahu. Akibatnya, yaitu tadi, proses makannya jadi berlama-lama. Nanti ujung-ujungnya, kalau nggak ngelepeh, ngemut, nggak mau makan, dan seterusnya. Jadi memang sebaiknya durasi makan dibatasi 30 menit. Kalau ujian itu dibilangnya selesai tidak selesai kumpulkan gitu ya. Nah, kalau makan habis tidak habis selesaikan. Nah, kadang legonya tuh yang susah di situ kan, karena mungkin posisinya, aduh anakku berat badannya udah kurang, tapi ini makannya sekali makan kok cuma segini. Nah, ini pengen tanya nih dok, kan aku juga seorang ibu yang mencoba feeding rules, susah banget di awal, tapi emang kelihatan sih lama-lama kalau anak lapar, dia bakal ngejar kok di sesi makan selanjutnya. Nah, tapi aku dan mungkin beberapa ibu lain curhat tuh pernah di posisi kita udah nerapin feeding rules nih, misalnya makan siang, oke 30 menit selesai, tapi makannya masih dikit banget, cuma berapa suap, 5 gitu misalnya. Terus kita tunggu jarak waktu ya untuk makan selanjutnya, pas makan malam nggak banyak juga makannya. Nah, itu kira-kira kenapa ya dok? Oke, jadi sebetulnya ada normal appetite variation. Artinya masih ada, bisa aja masih normal. Selama, namanya anak kan manusia juga ya, bukan robot. Artinya samalah seperti kita, manusia yang sudah dewasa, kadang kita malas makan. Apalagi kalau lagi sakit, lagi gak enak badan, lagi kecapean gitu ya. Anak pun juga demikian. Pada saat mereka sakit, atau habis vaksin, atau ngantuk banget, mereka jadi males-malesan gitu untuk makan. Dan ini bisa saja masih sangat normal, masih sangat wajar selama terjadinya 1 atau 2 kali, atau dalam waktu cukup singkat 1 sampai 2 hari misalnya. Oh, 2 hari pun masih nggak apa-apa? Masih nggak ada masalah, selama yang pertama, biasanya dia masih tetap mau makan, tapi cuman sedikit jumlahnya. Bukan yang benar-benar menolak sama sekali nggak mau. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kurvanya masih baik. Jadi kenaikan berat badannya masih normal. Dan ini biasanya akan dikejar di sesi makan yang selanjutnya. Kalau tumbuh gigi kadang bahkan bisa lebih dari 2 hari. Sampai proses tumbuh giginya selesai itu kurang lebih 1 sampai 2 minggu. Itu pun juga masih nggak masalah, masih sangat wajar. Akan jadi tidak wajar atau jadi tidak normal dan harus segera dibawa ke dokter jika yang pertama kurva pertumbuhannya sudah tidak normal. Jadi kalau dilihat kenaikan berat badannya tuh sudah mulai melandai, mendatar atau menurun, itu harus segera dibawa ke dokter. Atau menolak makan lebih dari 2 minggu. Kalau 2 minggu gak mau makan, atau gak mau makan sama sekali, atau dia cenderung naruh makanannya di dalam mulut aja, gak diapa-apain. Kadang dia naruh makanan di dalam mulut, saking gak nyadarnya tuh mulutnya kebuka sampai makanannya keluar-keluar sendiri, tuh juga ada yang seperti itu. Atau setiap waktu makan drama. Drama tuh gimana dok? Ada anak yang baru lihat kursi makannya aja bisa nangis histeris. Baru ngelihat mangkok atau makanan di meja dia udah nangis histeris. Nah, itu harus segera dibawa ke dokter. Gitu. Berarti ini kan buat ngebantu kita para ibu buat legowo supaya kita stick to feeding rules. Berarti kalau misalnya dia 2 hari makannya sedikit gitu setiap sesi, itu masih ditahan dulu dok? Masih aman. Ingat bahwa kita sebagai orang tua tugasnya cuma satu, menyiapkan nutrisi lengkap seimbang sesuai dengan usianya anak. Tapi masalah anak mau makan atau tidak, mau dihabiskan seberapa banyak, itu 100% adalah hak anak. Jadi salah ya ketika kita benar-benar target setiap sesi makan harus 20 suap gitu. Jangan dong, nggak boleh. Itu kan maksudnya kembali lagi, kita kan lagi melatih anak mengenali sinyal lapar dan kenyangnya. Jadi harusnya goalnya, yang memegang kendali adalah anak, bukan orang tuanya. Nah dokter, aku sebagai ibu nih pernah nih dapet saran kalau anak tuh lagi susah makan, mungkin ada masalah di sensorinya, ajak grounding atau ajak lebih banyak kegiatan sensori. Nah secara medis tuh itu memang benar ada korelasinya kah? Dan mungkin
apa benar itu beberapa tips yang bisa kita lakuin buat improve makan anak? Masalah makan pada anak itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Kalau penyebab gangguan atau susah makannya itu karena tidak mengikuti aturan makan, maka mau dilakukan permainan sensori sampai kapan juga nggak akan selesai nih. Atau kalau ternyata susah makannya karena dia sakit, TBC misalnya, TBC-nya nggak diobatin, mau disuruh grounding sampai berapa hari juga tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau memang masalah makannya tersebut disebabkan karena gangguan sensori, diberikan permainan sensori tentu akan membantu. Tapi kan kita nggak tahu ini masalah makan anaknya disebabkan karena yang mana. Itulah kenapa harus segera dikonsultasikan kepada dokter terlebih dahulu. Oh, tapi memang bisa ada kemungkinan ya itu seorang anak tuh susah makan karena masalah sensori. Bisa. Contohnya biasanya anak akan kesulitan dengan tekstur tertentu. Biasanya dia lebih memilih satu jenis tekstur yang dia bisa. Contohnya ya, dia cuma mau yang crispy-crispy, yang crunchy-crunchy, yang lain nggak mau. Atau misalnya dia lebih suka dengan suhu tertentu. Makanannya harus di suhu itu pokoknya. Itu bisa jadi memang ada gangguan sensori. Nah, makanya untuk memastikannya perlu dibawa ke dokter. Oke, buat dicek ini feeding rules-nya udah bener belum? Kalau bener mungkin ini sensorinya ya. Gitu. Jadi kalau ternyata seorang anak pas dibawa ke dokter itu ternyata benar ada sensorinya, itu memang benarkah grounding itu bisa jadi salah satu cara buat stimulate atau bagaimana ya, Dok? Ya, betul-betul. Salah satunya memang dengan melatih sensori, bukan hanya grounding sebetulnya ya. Bisa grounding, kemudian biasanya kita akan melakukan feeding terapi dan lain sebagainya. Nah, aku sering dengar nih, Dok, istilah tentang feeding therapist. Nah, biasanya tuh apa aja sih yang di-cover dengan seorang feeding therapist? Apa aja yang bisa dilakukan? Dan biasanya anak-anak yang udah punya keluhan apa? Oke, feeding terapis itu biasanya background pendidikannya adalah terapis. Entah dia ada terapis, kan terapis itu ada terapis okupasi, ada terapis wicara. Biasanya yang terapis wicara ini mereka mengambil pelatihan atau pendidikan lagi terkait dengan feeding. Nah, apa aja yang bisa mereka lakukan sesuai dengan namanya? Kalau terapis wicara biasanya pada anak-anak speech delay. Karena seringkali anak-anak dengan gangguan makan juga mengalami speech delay. Seperti itu. Karena korelasinya ada ya. Iya, kan di situ juga kan ya otot dan syarafnya. Nah, soal masalah picky eater nih, Dok. Kapan kita bisa klasifikasi seorang anak tuh emang lagi nggak mau makan aja atau dia itu picky eater, memang udah pilih-pilih dan harus ada intervensi lagi? Oke, mungkin perlu diluruskan terlebih dahulu bahwa picky eater itu merupakan fase yang sangat normal dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Biasanya anak pilih-pilih makanan, tapi dia masih mau mengkonsumsi setidaknya satu jenis makanan dari 4 kelompok. Karbohidrat, protein, sayur atau buah, serta susu. Misalnya karbohidrat nih, dia nggak mau nasi, tapi dia masih mau roti. Nah, ini adalah fase yang sangat normal, nggak masalah. Biasanya pertumbuhannya juga masih baik dia. Tapi ada anak yang sama sekali nggak mau, menolak semua jenis makanan dari satu kelompok. Misalnya karbohidrat ya, mie nggak mau, nasi nggak mau, roti nggak mau, bihun nggak mau, kentang nggak mau. Ini namanya selective eater. Nah, selective eater ini adalah hal yang tidak normal. Karena dia pasti akan beresiko kekurangan nutrisi yang spesifik. Ini yang harus segera dibawa ke dokter. Berarti ini cara kita mendefine picky eater tuh nggak bisa dengan dikasih variasi makanan ini nggak mau harus di-diet lagi ya? Apakah itu berarti makanan yang dia pilih-pilih tuh di dalam satu kelompok tertentu ya? Dan juga jangan lupa bahwa kita nggak boleh melabeli anak nggak suka dengan makanan tertentu kalau baru ditolak 1-2 kali. Literatur bilang bahwa anak perlu dipaparkan makanan tersebut 10-15 kali, bahkan sampai ada yang bilang 22 kali. Jadi kalau baru ditolak 1-2 kali, pet terus jangan kendor, pepet terus jangan kasih kendor, terus ditawarkan secara netral sampai bertahap gitu ya, dia mau. Atau kalaupun misalnya sudah 22 kali dia tetap nggak mau, ya berarti memang mungkin benar dia nggak suka. Tapi jangan keburu-buru bilang dia nggak suka kalau baru 1-2 kali. Bener sih, soalnya common pitfall kita ya, udah 3 kali aja udah baper. Betul. Aduh baper, gak suka masakan yang ini. Ya bener-bener. Biasanya tuh kalau buat membantu anak supaya, mungkin kan banyak faktor ya, misalnya dari menunya atau suhu makanan. Itu tips apa aja sih, Dok, yang bisa lakukan supaya bisa tadi kalau dia nggak mau makan mungkin kan alasannya bisa banyak, biar kita bisa bantu dia mau makan nih. Prinsipnya children see, children do.
Anak Oke. itu akan melakukan apa yang dia lihat. Jadi orang tua mencontohkanlah terlebih dahulu. Kalau bisa buat makan bersama dengan keluarga supaya anak tahu, oh kalau makan bareng mama sama papa duduk di meja makan, nggak sambil nonton YouTube nih, nggak sambil lihat TV, nggak sambil petakilan kemana-mana atau sambil jalan-jalan. Oh, mama sama papa kalau ada makanan di meja semua diambil, dicobain, ternyata enak ya. Itu yang paling penting adalah coba jadi contoh dulu untuk anak. Kemudian untuk feeding rules atau aturan makan tetap diterapkan secara konsisten. Kalau dalam 2-3 minggu sudah dilakukan tapi kok anak ini tetap nggak mau makan, itu udah red flag, harus segera ke dokter. Bisa jadi permasalahannya bukan hanya sekedar behavior atau perilaku ataupun kebiasaan, tapi ya ada kondisi medis yang menyertai. Nah tadi bicara tentang children see, children do. Banyak kan orang tua tuh kadang kalau udah stres banget nih anak nggak mau makan, kita tuh nggak bisa ngebedain antara merayu dan maksa gitu. Dan anak tuh kan perasa banget ya, jadi bisa ngerasain pressure gitu. Nah ini aku juga pernah baca sebenarnya di bukunya Dokter Meta gitu. Kadang kita sebagai orang tua atau pengasuh tuh nggak sadar. Nah boleh dikasih contoh nggak sih dok? Ini common mistake kita yang kita pengen merayu, mengajak tapi malah bikin pressure ke anak. Oke, mungkin untuk gampangnya kita bedakan dulu kali ya, memaksa seperti apa, merayu seperti apa. Yang di encourage adalah mendukung. Mendukung juga seperti apa. Kalau memaksa itu ada pressure di sana, dan artinya orang tua yang pegang 100% kendali. Contohnya, ayo makannya dihabiskan. Atau kamu nggak boleh keluar dari ruang makan kalau makannya belum dihabiskan. Jadi fokusnya orang tua adalah bahwa anak harus makan atau anak harus menghabiskan makanannya. Itu kalau memaksa. Tapi itu kadang dianggap sebagai cara orang tua disiplin, tapi ternyata itu maksa. Bisa bumerang ya? Betul, karena akibatnya anak jadi nggak tahu dia lapar atau kenyang karena dia taunya pressure-nya. Dan karena pressure-nya itu biasanya adalah entah berupa ancaman atau berupa hal-hal yang negatif lain, anak akan mengasosiasikan perasaan negatif tadi dengan makanan yang membuat akhirnya waktu makan stres. Itulah yang seringkali bikin anak-anak ini baru lihat meja makan, baru lihat kursi makan udah histeris. Karena dia tahu, aduh bakal ada drama lagi nih sama emak gue karena gara makan. Itu kalau memaksa. Sementara kalau merayu sebetulnya sama ya, ada pressure-nya, tapi biasanya merayu ini ada embel-embel, ada iming-iming hadiah, ada embel-embel pujiannya. Contohnya gini, nah kamu kalau makannya ini habis, nanti kita jalan-jalan ya. Sering lagi terdengar dan bahkan mungkin pernah aku lakukan, ini udah akuin dosa. Nggak jadi disadari biasanya. Tidak disadari. Atau mungkin yang paling sering gini nih, sering gak sih kalau lagi nyuapin anak, sendoknya gini, ada pesawat terbang. Pernah. Ada pesawat terbang, coba masuk gua. Nah akibatnya lagi-lagi anak tidak mengenali sinyal lapar dan kenyangnya. Itu pun juga nggak, walaupun itu bukan merayu, ayo please, tapi tetap nggak disarankan ya dok? Betul, karena itu tadi kita kan lagi melatih anak mengenali sinyal lapar dan kenyangnya. Dengan kalau memaksa tadi mungkin pressure-nya negatif ya. Ini pressure-nya positif, tetap aja pressure namanya. Jadi sebaiknya memang tidak. Yang bisa kita lakukan yang di-encourage adalah mendukung. Kalau mendukung, orang tua menempatkan diri bahwa tugasnya memang hanya menyediakan makanan bernutrisi lengkap seimbang untuk anak sesuai usianya. Tapi masalah anaknya mau atau enggak, anaknya mau menghabiskan atau enggak, itu sepenuhnya hak anak. Contohnya gini, nak, mama abis masak ayam goreng, telur, sama sayur. Kamu mau coba yang mana dulu? Itu contohnya. Jadi netral, nggak ada pressure sama sekali. Jadi ngasih tahu fakta aja ya gitu. Nah, ini sering kali juga kalau kita lihat kan anak-anak lagi di playground sambil makan, atau mungkin tidak screen time gitu ya, tapi anaknya keliling-keliling, tapi kita sambil kasih makan karena memang udah susah banget nih untuk duduk. Nah, gimana pendapat dokter tentang itu? Sebetulnya di dalam aturan makan, di feeding rules itu makan tidak boleh ada distraksi, dan memang pada saat makan ya harusnya duduk. Kenapa? Ada banyak sekali alasan ilmiahnya. Yang pertama adalah bahwa pada saat anak makan tidak sambil duduk, apalagi sambil berkegiatan, misalnya jalan-jalan, di playground loncat-loncat, maka resiko tersedak sangat tinggi. Iya. Bahaya.
Yang pertama itu. Yang kedua adalah pada saat anak makan dengan distraksi termasuk sambil bermain, maka dia lagi-lagi hanya lebih fokus pada yang lebih menarik buat dia, yaitu jalan-jalannya, main-mainnya, YouTube-nya kalau sambil distraksi dengan YouTube. Lupa dia lagi makan, sehingga dia jadi tidak terlatih mengenali sinyal lapar dan kenyangnya, dan dia juga jadi nggak belajar gimana caranya makan. Kan dia nggak inget ya dia lagi makan. Nggak nyadar. Dia nggak tahu aja. betul gimana caranya ngunyah yang benar, dia nggak tahu gimana caranya mengolah makanan yang ada di dalam mulut supaya bisa sampai ditelan juga dia nggak tahu. Akibatnya ya terjadilah berbagai masalah makan tadi. Yang ketiga, ada penelitian ilmiahnya kenapa sih kok kalau makan harus sambil duduk. Sebetulnya bukan hanya anak ya, kita juga orang dewasa pun ya memang seharusnya sambil duduk. Kenapa? Karena stabilitas postur mulai dari tulang belakang, leher, ini semua sangat menentukan koordinasi menelan dan mengunyah. Contohnya gini deh, coba Mbak miring gini, telan ludah, bisa nggak? Lebih nggak enak sih. Lebih susah. Kalau kita orang dewasa, kita sadar kita bisa langsung ganti posisi. Anak akan kesulitan dilepeh lama dia. Oh iya. Jadi memang itu ada alasannya, dan ya memang tujuannya adalah untuk menghindari masalah makan. Jadi, nah itu berarti gimana ya dok untuk anak-anak yang sudah terlanjur nih, misalnya nih aku cerita kasusku ya, itu dulu duduk terus nih, tapi sejak udah bisa berdiri, baru ditaruh bentar di high chair, bahkan udah low chair ya, itu langsung keluar lagi. Dan pernah juga memang di fase yaudah deh sambil berdiri yang penting makan. Nah itu cara mengembalikannya lagi tuh gimana ya dok? Karena pasti banyak yang relate. Oke, balik lagi karena children do, ajak makan bersama. Dia akan lihat bahwa iya ya mama sama papa kalau makan gak pernah sambil berdiri-diri, gak pernah sambil loncat-loncat gitu, makannya sambil duduk. Itu dirutinkan supaya dia juga tahu bahwa semua orang kalau lagi makan ya duduk. Kemudian mungkin bisa diberikan penjelasan kenapa sih kok dia harus duduk. Kalau nggak duduk nanti bahaya, bisa keselak, misalnya seperti itu. Kalau anaknya sudah agak lebih besar, bisa diajak komunikasi seperti itu, mereka akan mengerti kok alasannya, terus kemudian akan mencoba mengikuti. Tapi kalau masih toddler dan lebih kecil gitu juga nggak apa-apa dikomunikasikan bisa saja mereka ya. ngerti kok. Oke, nah itu butuh sabar berapa? Mungkin nggak angka ya dok, cuma kadang kan kita udah coba nih dok, tapi susah nih anaknya, ya udah mau gimana biar makan. Nah itu sebenarnya kapan kita harus benar-benar sekonsisten apa biar kita sabar? 2-3 minggu biasanya. Demikian juga sama orang yang sudah terlanjur nih nggak menerapkan aturan makan. Kan ada ya, waduh udah terlanjur dok, sekarang anak saya nggak mau makan kalau nggak YouTubean. Iya. Ada yang kadang seperti terlanjur ini nih yang sulit kan dok. Apakah masih bisa dibalikan, di reset? Bisa. Gimana caranya? Langsung di stop. Jadi nggak bisa kalau bertahap. Harus benar-benar langsung di stop semuanya, dan memang pasti anak akan tantrumnya Nah tantrum itu berat. bagaimana tuh dok? Biasanya pada saat anak tantrum, orang tuanya mulai nggak tega nih ya, aduh daripada nggak makan sama sekali nanti stunting, kasih lagi. Tapi itu jadi tidak melatih lagi anak mengenali sinyal lapar dan kenyangnya. Nggak apa-apa, santai aja. Dia nggak makan pun dalam 1 hari pasti dia akan lapar kok. Kalau sampai dia ternyata nggak lapar-lapar, mungkin ada masalah medis, harus segera dibawa ke dokter gitu. Jadi di stop meskipun anaknya tantrum, dia nggak mau makan, nggak apa-apa, sabar dulu. Sabar dulu. Kayaknya emang di art of Lego ini yang kita susah ya. Tega untuk hal yang lebih baik ya. Iya. Nah dok, kadang kan nih suka stereotip juga tuh, karena kita sangat menghargai berat badan nih. Kadang ada yang bilang, oh kalau anaknya gemuk itu bagus, kalau anaknya lebih kurus tuh kayak kurang pas. Nah sebenarnya itu bagaimana pandangan dokter dan seharusnya tuh gimana? Sebetulnya gemuk atau obesitas ya juga salah satu bentuk malnutrisi. Jadi malnutrisi itu bukan hanya kekurangan gizi seperti yang terjadi pada anak gizi kurang, anak gizi buruk atau stunting, tapi juga bentuk yang lain adalah overweight atau obesitas, kelebihan nutrisi. Keduanya sama-sama punya dampak yang kurang baik tentunya untuk kesehatan dan pertumbuhan serta perkembangan anak. Yang paling baik adalah berat badan menurut umurnya baik, panjang atau tinggi badan menurut umurnya baik, status gizinya baik, kenaikan berat badan setiap bulannya baik. Jadi nggak yang dilihat dari luar saja ya. Dan ini jadi pertanyaan nih dok, karena misalnya ini saya istri dan suaminya itu nggak terlalu tinggi. Nah anak saya tuh masih bisa tinggi nggak sih dok?
gitu? Itu pertanyaannya karena kadang apa anak saya nih, kita kan orang tuanya nggak tinggi, apa harus dikasih susu yang banyak? Nah ini sebenarnya bagaimana ya dok? Kan kayaknya ada perhitungan juga ya untuk tahu. Betul. Ada yang namanya tinggi potensial genetik, di mana seorang anak bisa plus minus 8,5 dari tinggi badan ayah dan tinggi badan ibu. Bisa lebih pendek 8,5, bisa lebih tinggi 8,5 senti. Semua orang kan pasti pengennya yang lebih tinggi 8,5 senti. Maka pertama, nutrisi lengkap seimbang, terutama protein hewani. Kenapa protein hewani? Karena ada satu penelitian ya yang menunjukkan bahwa ternyata pada anak-anak yang stunting, kadar asam amino esensialnya tuh lebih rendah secara signifikan dibanding anak-anak yang tidak stunting. Amino esensial. Asam amino esensial. Nah, asam amino esensial ini sumber yang paling lengkap dan kualitasnya paling tinggi adalah pada protein hewani. Itu sebabnya pada saat periode MPASI selalu digaungkan kan, jangan lupa protein hewani prioritaskan. Ya karena itu sebenarnya. Nah kemudian stimulasi juga penting, jadi aktivitas fisik sesuai usia. Tidur durasi harus cukup dan jangan terlalu malam, karena ada yang namanya growth hormone atau hormon pertumbuhan baru akan dirilis pada saat anak deep sleep atau tidur lelap antara jam 11 malam sampai jam 2 pagi. Nah anak baru bisa deep sleep kalau dia sudah tidur 2-3 jam sebelumnya. Kalau kita kejar jam 11, maka 2-3 jam sebelumnya, jam 8, jam 9 dia harus sudah memulai proses tidur. Gitu. Nah itu kan juga yang aku dengar tentang growth hormone nih, makanya kita harus ngejar kan. Nah tapi kadang ya anakku kebangun nih jam 12 malam gitu. Nah, gimana kalau misalnya kita kalau tidur cepat kan bisa kita usahakan ya. Tapi kalau yang kebangun gitu tuh gimana ya? Nggak apa-apa kan, itu bakal langsung tidur lagi. Anak itu lebih cepat mencapai deep sleep-nya daripada kita. Kadang kalau kita kebangun, apalagi kalau udah pegang handphone ya, jadi nggak ngantuk lagi gitu. Beda sama anak, apalagi bayi yang mungkin masih nyusuin, masih nenen di malam hari, masih sangat wajar kalau dia terbangun di malam hari. Oke, nah kemarin tuh aku juga ada cerita nih, misalnya kan ada kakak beradik nih, mereka tuh susah banget untuk tidur cepat, karena ya tadi misalnya adiknya masih melek, kakaknya udah tidur jadi ikut melek. Nah ada gak sih tips buat kita dok biar jadwal tidur anak tuh emang bisa dapet nih di jam 8 sampai jam 9, karena kadang emang challenge juga ya. Betul. Itu sebetulnya bisa diatur dari jam pagi. Dari jam bangun pagi, jadwal makan juga dibuat yang teratur. Karena jadwal makan, jadwal tidur itu akan saling mengikuti. Kalau jadwal makannya dia teratur, jadwal tidur juga pasti akan teratur. Kemudian kita juga perlu membuat aktivitas atau rutinitas yang anak-anak jadi tahu, oh ini sudah waktunya gue mau tidur nih. Contohnya, misalnya bisa menina bobokan kalau yang masih bayi ya, atau membacakan buku cerita, ganti piyama, sikat gigi dulu. Ada yang memandikan sebelum tidur, itu juga nggak masalah. Lampu juga harus dibuat remang-remang, redup. Suasana juga harus yang tenang. Jangan sampai gitu ya, anak-anak disuruh tidur semua tapi di luar entah tetangganya ikut lagi nonton TV, bapaknya masih sibuk dengerin radio kenceng-kenceng. Itu dibuat setenang mungkin. Kadang memang perlu dibuat orang tuanya ikut pura-pura tidur dulu nih. Walaupun kemudian biasanya orang tuanya bablas ya. Tapi biasanya anak itu akan lebih mudah untuk memulai proses tidur kalau dia lihat ibunya juga kok gitu. Nanti pada saat anaknya udah tidur, ibunya bisa bangun, nggak masalah. Dan tadi kan dokter bilang ada hubungannya nih jadwal makan sama jadwal tidur. Apakah ada gap yang disarankan abis makan nih berapa lama sampai dia bisa Enggak tidur? Enggak ya? Enggak. Untuk jadwal makan juga kan sebetulnya yang banyak beredar adalah harus setiap 2 jam gitu ya. Sebetulnya enggak juga loh. Jadi memang jadwal makan itu dibuat mengikuti sinyal lapar dan kenyangnya bayi. Tapi kadang bayi kan masih belum tahu dia kapan kenyang dan kapan dia lapar. Sehingga kita perlu membuat jadwal makan sesuai dengan durasi pengosongan lambung. Semakin dia kecil, semakin dia masih bayi, kapasitas lambungnya masih kecil. Durasi pengosongan lambungnya itu akan lebih cepat. Makanya kalau kita perhatikan newborn, biasanya tiap jam udah nangis minta ASI nih. Karena kosong. Betul, kapasitas lambungnya kecil dan sudah cepat dikosongkan. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya umur, durasi pengosongan lambung ini akan mengikuti kapasitas lambung yang semakin besar. Yang tadinya 1 jam jadi setiap 1,5 jam. Yang tadinya 1,5 jam jadi 2 jam dan seterusnya. Nah rata-rata bayi di usia 6 bulanan gitu ya, waktu untuk durasi pengosongan lambungnya itu kurang lebih sekitar 100 menit.
sekitar 2 jam. Walaupun ini bisa berbeda antara anak yang satu Kurang dengan lebih anak ya. yang lain. Jadi diikuti saja sinyalnya. Kita buat dulu 2 jam. Kalau ternyata udah dibuat 2 jam tapi kok kayaknya masih belum lapar. lapar. Boleh dipanjangin ya. Iya, tinggal diatur aja. Sampai 3 jam atau ada batas supaya nggak kelamaan? Boleh sampai 3 jam pun juga nggak masalah, tergantung usia dan juga sekali lagi tergantung bagaimana kapasitas lambungnya. Jadi itu bukan kayak militer yang harus 2 jam. segitu. Betul. Oke. Nah, ini sekarang aku pengen ngobrolin soal imunitas nih, Dok. Apalagi kan zaman-zaman ya kadang suka sakit gitu zamannya. Nah, ada yang kadang dibilang anak yang sering batuk, pilek, pokoknya sering sakit ya, itu hubungannya sama imunitasnya kurang gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara kita meningkatkan imunitas yang baik ke anak, dan apakah benar itu gampang sakit tuh mostly karena immunity saja atau ada faktor-faktor lain? Sebetulnya yang sering disebut batuk, pilek, demam ringan ini kan adalah common cold yang biasanya terjadi pada anak-anak. Literatur tuh mengatakan 6-8 kali common cold dalam setahun itu masih sangat normal. Malah ada literatur yang bilang bahkan 10-12 kali per tahun itu juga masih sangat normal karena sistem daya tahan tubuhnya anak ini masih terus berkembang. Nah, kita perlu waspada kalau anak sampai harus dirawat inap berulang. Misalnya karena dia demam tinggi berulang yang gak bisa sembuh sendiri. Kalau common cold kan dia self-limiting sifatnya ya, bisa sembuh sendiri. Atau misalnya bolak-balik dia harus dirawat karena selain sesak batuknya nggak kunjung usai gitu ya. Ini kita harus curiga daya tahan tubuhnya ada apa. Oh, jadi nggak diukur dari batuk pilek aja, tapi kalau penyakitnya udah ke tahap itu ya. Karena kalau common cold itu kembali lagi kan sekian kali per tahun sangat normal, apalagi kalau anaknya di daycare nih, atau anaknya sudah mulai disekolahkan, atau tinggal di kawasan pemukiman yang padat penduduk, itu sangat wajar. Nah, bagaimana yang bisa kita lakukan gitu ya untuk menjaga daya tahan tubuhnya tetap baik? Yang pertama tentu dari nutrisi lengkap seimbang sesuai dengan usia. Jangan lupa juga imunisasi dilengkapi statusnya. Lalu durasi tidur yang cukup, tidur jangan terlalu malam, sama aktivitas fisik kembali lagi tuh yang tadi. Nah, jadi kita baru bisa bilang kalau seorang anak ini imunitasnya kurang dan harus dicek ke dokter kalau tadi ya tipe penyakitnya justru yang udah sesak. Kalau demam pun masih common cold ya masuknya ya, Dok. Kalau demam ringan biasanya 3-4 hari kemudian akan membaik sendiri, itu masih kalau yang lebih normal. lama itu yang bahaya ya. Nah, kapan imunitas seorang anak nih disebut di bawah normal? Tapi ada nggak sih istilahnya atau nggak juga ya, Dok? Ada imunokompromis biasanya pada anak-anak dengan status gizi buruk atau dengan penyakit kronik. Itu biasanya memang imunokompromis. Cuman ya itu tadi kembali lagi pastinya tentu harus diperiksakan terlebih dahulu ke dokter. Nah, ini aku jadi pengen bicara kan tadi tugas kita orang tua tuh memenuhi gizi seimbang di piring ya. Nah, kadang dengan era sosial media ini kita bisa ikutin MPASI tren yang ada di luar negeri nih. Padahal mungkin background lingkungannya tuh beda ya dengan ada yang di Indonesia gitu. Misalnya yang pernah aku dengar ya, Dok, kalau di Amerika itu kan masalahnya obesitas ya, beda. Terus ada juga MPASI Jepang yang sempat tren, tapi kayak kurang tepat kalau diimplementasi di Indonesia. Nah, sebenarnya kalau konteks kenapa tren-tren MPASI di berbeda negara tuh nggak sesuai tuh karena apa sih, Dok? Biar kita ngerti. Jadi MPASI itu kan makan ya, dimana makan itu adalah produk budaya. Makanya kalau di Indonesia makan yang pertama misalnya diberikan nasi kan boleh. Di Amerika nggak mungkin nasi karena akan sangat berpengaruh dari budaya. Mereka kan emang gak makan nasi gitu ya, mungkin makan roti dan lain sebagainya. Selain itu juga perlu dilihat situasi, kondisi gizi masyarakatnya seperti apa. Kalau di Indonesia stuntingnya tinggi, wastingnya juga masih banyak, dan ini benar-benar harus disesuaikan. Makanya rekomendasi MPASI di setiap negara bisa saja berbeda. Kayak di Eropa, MPASI itu dimulai dari 17 minggu umur ya, bukan 6 bulan. Kenapa ya? Karena situasinya sangat berbeda. Oh, baru tahu juga sih aku, Dok. Mereka tuh 4 bulan tuh sudah boleh makan. Memang rekomendasinya seperti itu. Berbeda dengan di negara berkembang seperti di Indonesia yang dimulai di 6 bulan. Biasanya para ahli yang ada di negara tersebut
akan membuat konsensus bersama menyesuaikan entah dengan produk budaya, dengan situasi lokal, kondisi gizinya, statusnya seperti apa, kondisi sosial ekonomi juga akan mempengaruhi, dan itu semua pasti akan berbeda di tiap negara. Kalau kita negara berkembang ya harusnya patokannya bukan di negara maju karena kondisi juga berbeda. Kenapa di Eropa mereka yakin aja ngasih 4 bulan nggak ada masalah, karena di sana sudah pasti air bersih itu mudah aksesnya untuk semua orang. Kemudian dari status sosial ekonomi mereka juga sudah yakin di usia 4 bulan nih pasti makanan yang diberikan bernutrisi lengkap seimbang gitu ya. Berbeda halnya kalau kita bicara di negara berkembang yang belum tentu itu bisa tercapai. Oke, nah berarti sebagai orang tua nih gimana sih cara kita ngefilter ya inspirasi menu atau tren-tren yang lagi ada di luar negeri supaya kita lebih bijak nih dok pas menyiapkan makanan untuk anak. Oke, memang zaman sekarang tuh kan semua informasi ada ya, semua orang bisa menginfluence tentang apapun backgroundnya. Yeah. Kalau menurutku yang paling penting adalah cara memfilternya, coba lihat dari asosiasi ahlinya. Contohnya kalau misalnya untuk MPASI, ahlinya adalah dokter anak, ya coba lihat bagaimana rekomendasi IDAI. Rekomendasi IDAI itu pasti sudah dibuat berdasarkan banyak pertimbangan dari WHO, dari rekomendasinya Eropa gimana, rekomendasinya Amerika gimana, disesuaikan dengan situasi lokal. Nah kalau situasi di lokal Indonesia kan tadi mungkin dokter sempat mention yang penting juga kan protein hewani nih. Nah sebagai ibu tuh aku sering dengar istilah double prohe. Nah itu sebenarnya emang kalau bisa ada nih karena banyak benefitsnya atau ada pertimbangan lain nih buat kita dok? Baik, sebetulnya tergantung definisi double prohe itu apa. Jadi di dalam MPASI seharusnya mengandung antara 10-15% protein dari total kalori. Ya, kalau yang dimaksud dengan double prohe adalah berarti proteinnya ditingkatkan jadi 20-30%, maka sebaiknya tidak. Kenapa? Karena kapasitas lambung anak kan masih sangat kecil ya. Kalau proteinnya ditingkatkan, otomatis karbohidrat ataupun lemak itu akan berkurang. Jadilah tidak seimbang namanya. Tapi kalau yang dimaksud dengan double prohe atau triple prohe adalah tetap proporsinya adalah 10-15% dari total kalori, tapi sumbernya berbeda-beda. Misalnya ayamnya sedikit, telurnya sedikit, kasih ikan sedikit, maka ini baik. Ada literatur ilmiahnya juga. Jadi literatur tersebut menunjukkan bahwa anak-anak yang mendapatkan satu jenis protein setiap harinya ini dapat mengurangi resiko stunting 3, sekian persen. Tapi kalau 2 jenis itu 5,7%, kalau 3 jenis 6,1%. Kalau misalnya yang prohenya itu kayak kita bikin broth dari protein terus kita campur ke karbohidrat yang saat dimasak, itu gimana dok? Ini teknis banget sih, maaf ya. Curhat ya. Karena kan ya ini infonya gimana ya ngikutinnya ya. Baik, jadi memang kan sekarang tuh lagi trending ya bikin bone broth. Katanya itu kan direbus dalam waktu yang cukup lama dengan kandungan kolagen yang tinggi, gelatinnya juga tinggi. Katanya bisa proteinnya sumbernya tinggi, anti stunting begitu ya. Tapi sebetulnya itu tidak bisa dijadikan sumber protein. Kalau hanya sekedar perasa oke lah, nggak masalah. Tapi kalau hanya bone brothnya aja, kandungan proteinnya sangat rendah dan kadar asam amino esensialnya juga rendah, sehingga nggak bisa dijadikan sebagai sumber protein. Kalau buat perasa nggak masalah, tapi sebetulnya nggak harus bone broth juga, karena kan sumber perasa yang lain juga bisa. Bikin aja kaldu ayam atau kaldu sapi, itu nggak masalah. Oke. Jadi yang penting kayak kalau kita mau prohe, malah makin variasi makin bagus juga. Tapi harus porsinya yang penting dalam satu piring ya tadi ya, sesuai. Nah ini bicara alergi dok, ini kita pernah baca-baca sih kalau biar anak tuh nggak alergi sama makanan tuh harus dikenalkan sedini mungkin. Misalnya tuh pernah baca kacang atau telur harus sedini mungkin nih biar anaknya nggak alergi. Itu apakah benar dok? Jadi dari awal tuh harus sebanyak mungkin variasi dan itu beneran mengurangi potensi alergi atau bagaimana? Benar. Penelitian ilmiah itu menunjukkan bahwa semakin kita menunda-nunda mengenalkan makanan karena takut alergi, semakin tinggi justru resikonya anak itu akan alergi terhadap makanan tersebut. Jadi
jangan ditunda-tunda, dikenalkan sejak dini. Sejak dini yang dimaksud adalah sejak mulai MPASI tentunya ya. Jadi pada saat anak mulai MPASI, jangan ketakutan, jangan ragu-ragu. Kenalkan saja semua, mau telur boleh, mau ikan boleh, apa aja nggak masalah. Nah ini gimana kalau masalahnya anaknya tuh alergi telur dari kecil? Ini kan aku juga salah satu yang sering konsumsi telur ya, dan itu membantu banget antara waktu hamil atau pas anakku juga udah makan ya. Nah tapi ada ibu-ibu udah, ini anakku tapi udah keburu alergi telur nih. Nah itu tuh bagaimana ya? Atau ya emang sudah dari sananya kalau alergi atau ada betul, faktor lain? itu kan memang faktor alergi ya memang sudah dari sananya. Tapi untuk alergi makanan biasanya akan membaik seiring bertambahnya usia. Oh, jadi sebenarnya nggak akan selamanya betul, gitu ya? Walaupun ada juga yang selamanya, tapi biasanya dia akan membaik seiring berjalannya waktu. Jadi dalam periode tertentu tawarin lagi aja, dicoba lagi, dilihat. Sedikit aja gitu ya. Sedikit-sedikit terus dipantau ya. Terus kan sekarang orang-orang tuh udah aware sama istilah gluten free, lactose intolerant. Jadi kita kalau orang dewasa menghindari ya. Nah tapi kalau untuk anak tuh bagaimana dok? Apakah takutnya kan kita membatasi padahal sebenarnya nggak harus? Gluten free itu seharusnya hanya diberikan pada mereka yang sudah terdiagnosis penyakit namanya celiac disease. Celiac disease ini adalah kelainan di mana terjadi entropati atau gangguan di saluran cerna kalau dia mengkonsumsi gluten. Pada saat dia mengkonsumsi gluten terjadi gangguan penyerapan yang bikin dia diare atau misalnya kembung sampai gagal tumbuh. Tapi di populasi itu hanya 1% kurang lebih yang menderita celiac disease, dan cara mendiagnosisnya pun juga nggak mudah, ada banyak sekali pemeriksaannya. Jadi nggak bisa klaim-klaim aja ya. Iya kita betul, kalau anaknya nggak kenapa-kenapa makan gluten, ya nggak kenapa-kenapa juga. Jadi nggak ada masalah, nggak harus gluten free. Untuk laktos intoleran pun juga demikian. Banyak orang tua yang menyalahartikan nih alergi susu sapi atau laktos intoleran karena mirip-mirip. Padahal keduanya adalah hal yang sangat berbeda. Alergi susu sapi itu adalah reaksi imun, sementara kalau intoleransi laktosa ini disebabkan karena ada defisiensi enzim laktase. Perbedaannya apa? Alergi susu sapi dari gejala bisa berupa gejala saluran cerna ya, entah diare, entah muntah, entah misalnya dia jadi kembung dan lain sebagainya. Bisa berupa gangguan di kulit, ruam, gatal-gatal, bentol-bentol. Bisa juga berupa gejala di saluran nafas. Entah dia mengi, suaranya ngik-ngik, suara napasnya. Atau sesak, itu juga bisa. Tapi kalau intoleransi laktosa, gejalanya hanya di saluran cerna. Misalnya diare, kembung, atau kemerahan di anal, di bagian anus. Nah, biasanya juga ini kita lihat dari usia. Kalau alergi susu sapi yang paling banyak itu dialami oleh bayi di bawah 1 tahun. Semakin berjalannya waktu dia akan membaik. Di usia 3 tahun 90% anak dengan alergi susu sapi sudah nggak alergi lagi. Tapi kalau intoleransi laktosa, anak di bawah 1 tahun itu jarang banget yang intoleransi laktosa. Biasanya yang paling banyak justru di anak-anak yang usianya sudah lebih besar. Tentu tata laksananya juga berbeda. Kalau alergi susu sapi benar-benar nggak boleh konsumsi susu sapi dan produk turunannya. Kalau intoleransi laktosa masih boleh walaupun dalam jumlah yang terbatas. Berarti kan soalnya kan sekarang roti ini gluten free itu kan juga jadi marketing juga ya. Tapi sebenarnya untuk mendiagnos kita itu harus konsumsi gluten free itu harus panjang ya prosesnya. Betul. Itu juga akhirnya saya sering baca tuh ya di media sosial kan ya. Kenapa kok harus gluten free? Karena gluten dapat memicu inflamasi di saluran pencernaan. Betul, tapi untuk mereka yang celiac disease. Kalau untuk anak yang sehat, untuk manusia yang normal, nggak ada tuh penelitian ilmiahnya yang menunjukkan hal tersebut. Jadi memang tergantung kitanya ya, nggak berarti itu misalnya lebih baik dari opsi lain juga ya. Nah ini aku pengen praktikal nih sebagai mama-mama kan dokter tahu dan pernah merasakan sendiri punya waktu yang terbatas. Ada tips gak sih dok buat kita menyiapkan makanan untuk anak yang punya gizi seimbang dengan cara yang satset ya? Ini selain ngelihat resep buku dokter yang tentang resep nih ya, ada tips nih. Sebetulnya nggak perlu ribet ya. Makanan untuk anak berupa MPASI itu nggak perlu masak dipisah dari yang orang dewasa. Ibu bapaknya masak apa, makan apa, itu sebetulnya bisa diberikan untuk bayinya, tinggal disesuaikan teksturnya. Misalnya, ibunya masak nasi, gulai otak misalnya sama sayur bayam. Itu boleh loh dikasih untuk bayinya, tinggal disesuaikan aja teksturnya.
nasi karbohidrat, gulai otak, ada protein hewani, ada santan, sumber lemak, sayurnya ada bayamnya. Udah bisa. Jadi sebetulnya nggak perlu sampai masak berkali-kali dipisah pula. Nggak ada masalah, boleh kok menjadikan satu. Nah biasanya kan tapi kita suka mikir kayaknya ini kalau buat anak garamnya lebih sedikit atau gak pakai gula. Itu gimana dok? Atau benar-benar disamakan saja atau kita memang kurangin nih kadar tambahannya? Jadi gula dan garam kan sebetulnya boleh ya di dalam MPASI dalam jumlah terbatas. Seandainya kita masak satu panci gede, garamnya sekian, gulanya sekian gitu. Yang diambil oleh anak kita porsinya hanya sedikit. Garam, gula yang sekian banyak dimasukkan dalam satu panci kan yang nyampe ke anak kita juga cuma sedikit. Tapi kalau misalnya nggak yakin nih, nggak pasti, boleh loh pada saat menambahkan bumbu seperti gula dan garamnya, ya udah dipisahin dulu. Yang buat anak diberikan sendiri, yang buat orang tua dipisahkan juga. Oke, jadi masih nggak apa-apa ya sebenarnya. Karena kan Sebetulnya kadang nggak apa-apa. overthinkingnya tuh di situ. Kalau untuk minyak dok, gitu, karena kan sempet kemarin aku sih gitu ya. Apa minyak tuh harus lebih selektif lagi nih untuk anak? Ada minyak-minyak tertentu kayak minyak avocado atau Enggak harus minyak Evo apalah segala macam. Yang digunakan di rumah aja bersama dengan keluarga. Karena tujuan MPASI itu kan sebetulnya bukan hanya memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, tapi melatih kemampuan makan bayi supaya di usia 1 tahun dia bisa makan makanan yang sama dengan orang tuanya. Jadi ya tentu harus disesuaikan orang tuanya makan apa. Ya itu yang bisa diberikan juga kepada bayi. Oke, bicara tentang menyiapkan makanan ya untuk anak. Kan kalau di Indonesia ini sangat diverse ya. Mungkin ada yang akses untuk makanan yang bersih itu lebih mudah, tapi ada juga yang mungkin lebih sulit gitu dok. Nah dari dokter apakah ada tips nih mungkin untuk orang tua yang ada di daerah-daerah yang lebih susah nih aksesnya kepada makanan yang bersih itu dalam menyiapkan makanan bernutrisi baik untuk anak? Oke, sebetulnya nggak harus yang mahal-mahal ya, karena memang rekomendasi dari WHO pun yang locally available and affordable. Jadi kita tuh sangat beruntung tinggal di Indonesia yang merupakan negara kepulauan, negara maritim. Ikan ada banyak di mana-mana. Kalaupun tinggal di pegunungan, berbagai jenis makanan pun juga bisa kita temukan. Gunakan saja apa yang ada, sesimpel-simpelnya gitu ya. Yang orang tuanya makan, boleh juga dimakan untuk anaknya. Sebetulnya sesimpel itu kok, jangan dibuat ribet gitu. Karena kan kadang overthinking nutrisinya, nutrisi yang disiapkan gitu ya dok. Betul. Nah ini aku jadi penasaran kan buku terbaru dokter tentang penyakit-penyakit yang ada ya pada anak. Nah sebenarnya itu pasti kan juga terinspirasi dari pengalaman dokter sebagai dokter spesialis anak dan melihat-lihat hal yang ada di lapangan. Kenapa dokter akhirnya memutuskan untuk membuat buku terkait penyakit nih? Emang fenomena apa yang sering terjadi ya dok? Ini jujur adalah hasil requestan sih sebenarnya. Dari community dokter ya. Betul. Jadi dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain tuh selalu pada request kan udah nih soal nutrisi, soal pertumbuhan, soal perkembangan udah ada gitu semuanya, imunisasi. Tapi kita pengen yang lebih detail soal penyakit, misalnya demam. Kapan kita harus mulai panik? Kapan harus mulai dibawa ke dokter? Kapan bisa dilakukan perawatan di rumah aja? Apa yang harus dilakukan di rumah? Kemudian orang tua sekarang kan itu tadi ya banyak yang overthinking. Makanya di buku tersebut saya bikin kayak algoritma. Misalnya kalau demam kira-kira yes, no gitu ya. Demamnya suhunya berapa? Terus nanti ada batuk kah, ada pilek kah, atau ada apakah? Nanti kalau misalnya batuk nggak ada, berarti algoritmanya nanti balik lagi. Berarti ini bukan common cold misalnya. Yang lain, ada kejang atau enggak. Jadi orang tua, tentu buku ini tidak bisa menggantikan konsultasi langsung dengan dokter, tapi setidaknya bisa sedikit menangani ke overwhelm atau ke overthinkingannya orang tua saat menghadapi anak sakit. Jadi mereka juga tahu kira-kira sudah siap, nih anak kira-kira sakitnya apa, harus dibawa ke dokternya kapan, bisa dilakukan pertolongan pertama di rumah seperti apa. Gitu sih. Bener sih, karena ya tadi itu kan aku juga dapat insight dari dokter kalau demam pun normal asal ada batas, misalnya 3-4 hari itu masih normal gitu ya. Jadi ya dicek dulu ya untuk para orang tua di luar sana nih bukunya Dokter Meta. Jadi buat kita sebagai new parents, terutama nggak new parents juga pasti banyak informasi yang bisa kita dapatkan biar lebih tahu lagi nih penyakit-penyakit yang sering terjadi pada anak. Nah terakhir nih dok, nggak terasa ya udah lama banget kita kalau nggak direm nih banyak banget yang mau aku tanyain. Sampai besok. Gas sampai besok.
Nah, ini kan tadi tuh memang sebenarnya banyak banget mitos-mitos tersirat yang aku tanyakan ke dokter. Tapi kita clarify ya. Nah, kalau sebagai dokter anak gitu ya, kalau ada satu mitos atau mindset yang pengen dokter luruskan, kira-kira apa ya? Oke, masalah makan pada anak atau anak yang susah makan itu pasti ada penyebabnya. Entah itu karena ada perilaku yang salah, entah karena ada kondisi medis yang menyertai, entah karena ada gangguan sensori kah, atau gangguan oromotor, atau yang lainnya. Tapi pasti ada penyebabnya. Dan karena penyebabnya bermacam-macam, there's no shortcut for this. Jadi nggak ada jalan pintas dengan madu lah, dengan suplemen inilah, dengan vitamin itulah. Segera cari tahu apa penyebabnya dengan pergi ke dokter, supaya dokter bisa segera mengintervensi sesuai dengan penyebabnya. Dan satu poin yang tadi aku pahami, sabar ya. Ya, Karena betul. tadi harus nemenin anak buat belajar duduk, kita temenin, itu pun gak sehari langsung jadi ya dok. Betul, Harus sabar. butuh waktu. 2-3 minggu. Benar, jadi buat ibu dan bapak yang sedang mendampingi anaknya MPASI, mendampingi anaknya makan, biasanya tuh kan di medsos suka dibilang, ini nih kayaknya gue bakalan masuk surga jalur MPASI nih atau jalur GTM nih gitu ya. Semangat ya, bismillah ya Allah gitu Iya, ya. Makasih banyak dokter Meta Sama-sama. untuk sharingnya. Jujur aku belajar banyak banget, dan aku yakin para orang tua di luar sana nih, catat ya insight-insightnya. Aku udah catat nih, dan beberapa ini harus aku kerjain, ini PR. Karena aku juga lagi-lagi orang tua yang belajar, gak sempurna. So, thank you so much Dokter Meta untuk Sama-sama. ilmunya. Sama-sama. And kalau teman-teman ada insight yang didapatkan, boleh nih tag kita di Instagram di sini. And I'll see you guys on the next episode. Bye.